Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhana Aurabila dari kelas Pendidikan Matematika 2022B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu. Indonesia adalah suatu negara yang dimana memiliki ribuan pulau yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di mana wilayah-wilayah tersebut ditinggali oleh beragam kelompok suku dengan memiliki berbagai ragam bahasa yang ada di wilayah mereka masing-masing. Agar dapat menyatukan bahasa dengan wilayah-wilayah tersebut, maka perlu adanya bahasa persatuan yang dipilih untuk menjadikan komunikasi antara wilayah-wilayah tersebut. Bahasa itu adalah bahasa Indonesia. Lewat peristiwa Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia kemudian dijadikan sebagai bahasa persatuan. Dikutip dari Laman Kemdikbud, bahasa Indonesia lahir jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni pada tanggal 28 Oktober 1928. Di mana kala itu, para pemuda dari pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan melakukan ikrar, di mana ikrar itu berbunyi, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sejak Sumpah Pemuda tersebut diikrarkan, kedudukan bahasa Indonesia ini terus dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Lalu bagaimana asal-usul bahasa Indonesia itu sendiri? Cikal bakal bahasa Indonesia tersebut terbentuk dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak Indonesia itu terbentuk menjadi suatu Nusantara. Bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa penghubung masyarakat di seluruh Asia Tenggara sejak abad ke-17. Pada akhirnya, bahasa Melayu digunakan di berbagai wilayah Nusantara dengan dipengaruhi oleh corak budaya daerah sehingga memiliki variasi dialek yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan tersendiri di mata berbagai dunia, di mana keunggulan tersebut dimulai dari penuturan bahasanya yang sopan dan santun, membuat banyak orang dari berbagai negara ingin mempelajari lebih jauh mengenai bahasa Indonesia itu sendiri. Untuk keunggulan lainnya diantaranya adalah bahasa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional karena penuturannya tidak asing di telinga komunitas luar negeri. Peluang bahasa Indonesia dinilai cukup besar apabila dibandingkan dengan berbagai bahasa di Eropa. Jadi, kita sebagai generasi milenial Indonesia harus bangga terhadap bahasa kita sendiri. Apabila bahasa Indonesia itu benar-benar bisa dijadikan bahasa di dunia, kita akan memperoleh banyak manfaat dari itu semua. Salah satunya adalah kita itu akan merasa bangga terhadap bahasa kita sendiri. Dan manfaat lainnya adalah para pemuda dan pelajar tidak akan belajar keras untuk mempelajari bahasa Inggris dan tidak susah payah untuk mengikuti les bahasa Inggris agar fasih berbahasa Inggris. Kemudian, mengenai prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu, itu dipengaruhi pada era globalisasi. Pada era globalisasi ini, bahasa Indonesia sudah hampir berada di tepi jurang. Kita sebagai penerus bangsa harus mampu untuk mempertahankan bahasa negeri kita sendiri. Salah satu caranya adalah menggunakan bahasa sesuai ejaan yang disempurnakan atau bisa disebut EYD. Hal ini harus dibarengi dengan diterbitkannya buku baru yang telah melewatkan proses editing terhadap tata bahasa Indonesia itu sendiri. Dalam era globalisasi ini, para tenaga pendidik memiliki
tugas yang sangat besar dalam menerapkan bahasa Indonesia kepada peserta didik mereka, di mana ini dilakukan agar bahasa Indonesia itu tidak cepat terkikis oleh perkembangan zaman, di mana pada zaman atau era ini banyak sekali pemuda generasi mendatang lebih tertarik dengan bahasa-bahasa asing daripada bahasa tanah air kita sendiri. Untuk itu, di masa mendatang diharapkan bahwa bahasa Indonesia lebih menampakkan perannya dalam kehidupan modern, sebab bahasa Indonesia itu tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi antar masyarakat, antar suku, antar teman, tidak hanya itu, tetapi juga sebagai sikap budaya bahasa Indonesia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.